Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas software tentang statistik yang dimana softwarenya open source ya, yang berguna untuk analisis dalam ekonometrik. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Nah, kali ini kita akan coba membahas software yang namanya Gretel. Jadi para sahabat bisa mencari di Google ya, Gretel seperti ini. Nah, ini softwarenya, dia open source dan kecil ya, ininya masternya. Nah, jadi tinggal di download yang sesuai dengan laptop punya sahabat, baik menggunakan Windows, Mac, atau nanti menggunakan aplikasi lain ya. Nah, di sini misalkan Get for Windows. Nah, nanti tinggal download saja yang terbaru itu yang tahun 2022 ya, versi 2022A. Nanti tinggal di download. Nanti dia akan mendownload secara otomatis. Oke, nah di sini nanti download. Nah, setelah itu sahabat tinggal menginstal saja aplikasi ini gitu ya. Cukup mudah, hanya 5 menit saja sudah terinstall. Nah, kita lihat apa saja kelebihannya. Ini Gretel, saya buka yang sudah diinstal. Ini aplikasi Gretel. Di sini tampilannya cukup sederhana ya. Nanti para sahabat dapat melihat di sini nanti ada menu tools dan ada menu nanti model-model yang bisa digunakan. Nah, uniknya bahwa di dalam Gretel ini nanti model-modelnya ini dia hanya dibukakan sesuai dengan tipe data kita ya. Sebagai cara contoh, kita akan memasukkan data. Caranya tinggal file, open. Data bisa menggunakan data sampel yang ada di Gretel maupun di data yang akan kita gunakan, use file ya. Nah, di sini ada berbagai versi ya. Versi Gretel itu .gdt atau versi lainnya bisa diinstal ya. Pakai data stata, data Excel, data views, data SPSS, dan seterusnya. Misalkan kita mengambil dari data stata ya. Data stata yang sudah pernah di video-video sebelumnya. Ya, nanti ada data views dan lainnya. Nah, ini data.stata. Misalkan data untuk uji deskriptif lah ya, data analisis deskriptif. Nah, seperti ini dia akan nanya ini, apakah data kita merupakan data cross-sectional atau bukan. Kalau iya kita tekan saja no, tapi kalau memberikan data sebagai time series atau panel, nanti kita akan ketik yes gitu ya. Kalau kita buat no, dia akan selesai no, begitu. Nanti sini ada analisis modelnya, bahwa data untuk model-model panel dan time series akan tertutup ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau buat data yang lain ya, buka data yang lain, misalkan kita datanya berupa data sini ya, datanya berupa data panel, misalnya kita cari contoh data panel gitu ya. Nah, oke. Nah, ini data panel, kemudian kita bilang apakah ini datanya merupakan data time series atau panel. Ya, kita bilang iya, datanya merupakan data cross-sectional time series atau panel, data panel. Oke, kita okekan, dia bentuknya stack time series, stack cross section, maksudnya time seriesnya dulu, ini cross section dulu, atau menggunakan use index. Nah, misalkan menggunakan use index, nah kita buat use indexnya itu unitnya provinsi, time seriesnya namanya tahun ya, atau unitnya no juga, atau ini number ya. Nah, kalau di stata dia biasanya dalam nomor saja, numeric ya. Kalau dia index nggak bisa, atau string nggak bisa. Kalau ini bisa, tinggal forward. Nah, kemudian dia tanya datanya merupakan data apa, tahunan, bulanan, misalkan tahunan. Sudah. Nah, dari tahun berapa? Nah, misalkan dari tahun 2019 ya, seperti itu. Oke, nah ini ada 34 data ya, dengan 3 periode apply. Nah, kalau kita lihat di sini, maka model si panel tadi akan terbuka. Nah, tadi kan tertutup dia. Nah, begitu juga nanti kalau misalkan data kita adalah data time series ya. Kalau data kita time series, maka panel akan tertutup, ini akan terbuka. Kita coba, misalkan kita menggunakan datanya data time series. Data menggunakan inilah ya, Arima dan Guts ya. Yes, misalnya. Nah, ini datanya data time series ya, data time series. Nah, di sini ada time. Tadi belum kita install ya, file, open, belum di install di time series. Use file, data Arima Guts, open. Jawabannya yes. Nah, cuman karena pengkodeannya dia nggak tepat kita di sini. Pengkodeannya dia strukturnya berbeda, jadi dia bisa kita buat nanti indeksnya, indeks time seriesnya ya.
di sini dia bisa membuat index time series-nya, add index time series ya. Index variable ya. Dan di sini nanti bisa terbuka untuk misalkan lag data, itu untuk analisis time series ya. Nah, di sini time series-nya sudah terbuka gitu ya. Nah, panelnya tertutup seperti itu. Dia akan mendetek langsung ya. Datanya panel ke cross section atau time series. Nah, kita mulai dari awal dulu pengenalan di dalam Gradle ini. Ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah untuk mencari nilai statistik tabel ya. Sering sekali untuk pembanding misalkan uji Z untuk 5% berapa. Nah, tinggal klik statistik tabel untuk normalitas, misalnya data normal. Untuk data normal 01, kalau misalkan pembandingnya dua arah, uji dua arah dan alfa 5%, berarti kita ketik di sini dibagi dua karena ini hanya satu arah. Jadi kita ketik adalah 0,025. Maka seperti yang kita tahu nilainya adalah 1,96 ya. Kalau dia satu arah berarti dia yang kita masukkan adalah 0,05 sehingga 1,645. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti kalau misalkan menggunakan uji T. DF-nya berapa? DF-nya misalkan uji T untuk satu populasi ya. DF-nya itu N-1 30 data. Berarti ini 29. Rek-nya misalkan uji dua arah berarti 0,025 untuk 5%. Ya. Kalau ujinya dua arah dibagi dua. Nah, dapat nilainya. Seperti itu, kritikalnya 2,04. Nah, sebaliknya kita memiliki nilai Z. Nilai Z kita mau cari p-value-nya ya. Misalkan dalam ujian-ujian, carilah nilai p-value dari masing-masing, misalkan nilai Z, nilai T. Nah, seperti itu. Kita cari di sini adalah nilai p-value finder. Nah, misalkan nilai normal, p-value-nya kita dapat Z statistiknya adalah 3,2. Nah, berapa nilai probabilitasnya? Kita cari di sini. Maka dia nilainya adalah untuk uji satu arah 0,006, untuk uji dua arah 0,013 seperti itu. Ya, kemudian di dalam analisis di sini, nah kita bisa melihat, misalkan kita mau buat deskriptifnya ya, tinggal kita buat di sini data, kemudian kita bisa mencari beberapa analisis yang sederhana ya, atau untuk mentransformasi data gitu ya. Nah, kalau datanya time series seperti ini, misalkan PPI gitu ya, CPI, berarti kita bisa mencari nilai lognya. Nah, tinggal tambahkan log datanya saja dari PPI, keluar nilainya ya. Kemudian kita mau cari nilai misalnya lag datanya, tinggal tambahkan lag data, keluar nilainya. Lagnya mau berapa? Misalkan lag 1. Nah, keluar nilainya. 1 gitu ya. Kemudian kita mau cari di sini data lag 1 ya, PPI T-1 gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita mau melakukan analisis deskriptifnya, kita bisa cari di variabel summary statistik. Nah, keluar nih berapa min, median, minimum, maksimum dan seterusnya. Kemudian kita mau misalkan menguji normalitasnya. Nah, tinggal ketik normalitas data. Seperti itu. Nah, keluar dia. Datanya tidak normal ya. Kemudian misalkan kita mau untuk melihat box plotnya, datanya bagaimana. Nah, box plotnya. Nah, ini keluar di box plotnya. Ya. Terlihat dia menceng ya, tidak di tengah ini mediannya gitu ya. Ini kan nilai Q1, Q2, Q3 minimum dan maksimum. Kemudian kita bisa juga melihat uji unit root test ya. Nanti kalau di time series itu ada unit root test. Nah, misalkan uji ADF, langsung saja. Nah, uji ADF-nya keluar gitu ya. Baik dia menggunakan konstan dan tren dan selanjutnya seperti itu. Ya. Kemudian di dalam Gradle ini juga kita bisa melihat contoh-contoh dari buku-buku yang sering digunakan ya. Tabelnya dia sediakan di sini. Kita tinggal klik file, nanti kita buat di sini open sample file. Nah, di sini ada beberapa buku yang biasa digunakan ya, yaitu buku Gujarati. Nah, semua tabel yang ada di Gujarati itu ada di sini. Jadi kalau mau mempraktekkan, run datanya ada di sini, tabel berapa dia. Begitu juga dengan buku yang sering digunakan, misalnya buku ini ya, Stock Watson dengan Woolrights ya. Nah, ini Woolrights. Nah, semua dia ada ini datanya ya, pada tabel berapa
Jadi contoh-contoh data ini bisa kita gunakan nanti untuk melihat di buku itu untuk meyakinkan cara merannya sudah benar atau belum ya, karena hasilnya sudah ada di bukunya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam statistik menggunakan Gretel ada banyak kemudahan yang bisa kita gunakan ya. Contohnya tadi untuk data deskriptif ini ya. Tadi mendeskriptifkan data kita sudah tahu ya, misalnya tadi ini pendapatan, deskriptifnya seperti apa, tinggal model variabel kemudian summary. Ya, untuk menguji normalitas datanya tinggal kita masuk di variabel normalitas data. Kemudian untuk ini misalkan kita membentukkan variabel dummy ya, misalkan kayak pendidikan ini kan dummy ya, misalkan 1 itu SD ke bawah, 2 itu SMP SMA, 3 itu PT. Nah, kita mau membentuk variabel dummy, kita nggak perlu buat variabel baru ya, dummy 1, dummy 2 kalau SD 0 gitu. Tinggal di sini saja, tinggal add buat dummy for discrete variable. Nah, apakah semua mau didamikan jadi 3 variabel atau yang pertama itu dianggap sebagai pembanding atau yang terakhir sebagai pembanding. Contohnya ini semua sebagai pembanding, maka akan keluar dia di sini. Nah, ini dummy 1 itu untuk 1, dummy 2 untuk 2, dummy 3 untuk 3 ya. Jadi kalau di 3 nanti nilainya adalah 1. Kalau dia 2 berarti di 2 yang nilainya 1. Nah, tapi kalau kita buat dummy yang biasa diregresikan, berarti harus ada 1 sebagai pembanding, sebagai reference-nya ya. Nah, tinggal kita buat nanti di sini. Kita klik dummy, biasanya di awal atau di akhir. Di awal sebagai ini, maka hanya muncul 2 dummy karena kategorinya cuma 3. Nah, kalau berarti ini yang 2 dianggap 1, selebihnya dianggap 0. Nah, gitu. Ya, kalau ini 3 dianggap 1, selebihnya 0. Jadi kalau di sini 0 dan di sini 0, berarti dia adalah si dummy yang pertama, kategori yang pertama. Demikian perkenalan Gretel, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.